Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rizal. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah Lokal 5A. Saya ingin menjelaskan tentang analisa jabatan. Analisa jabatan adalah suatu proses untuk mendefinisikan sebuah pekerjaan dan kemudian mencari perilaku karyawan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Langkah-langkah analisa jabatan ada beberapa. Yang pertama, ada program yang membutuhkan informasi jabatan. Yang kedua, informasi jabatan. Ketiga, prinsip penyelenggaraan dan pengumpulan data jabatan. Aplikasi data membetulkan data menjadi sebuah informasi jabatan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam analisa jabatan. Yang pertama, nama jabatan. Yang kedua, metode dan prosedur kerjasama kini. Ada beberapa yaitu kewajiban dan tugas yang harus dikerjakan pegawai, bahan perlengkapan dan lainnya yang dipakai pegawai, alat mesin dan peralatan yang digunakan pegawai, metode prosedur yang digunakan dalam pekerjaan, tanggung jawab besar pengawasan yang diterima, ukuran standar hasil kerja. Yang ketiga itu kondisi fisik dalam lingkungan kerja. Ada beberapa. Yang pertama, tempat kerja di dalam maupun di luar, kondisi penerangan atau pencahayaan, kondisi ventilasi, kondisi pengaduan suara, kondisi yang tidak sehat. Yang keempat itu hubungan antara pekerjaan yang suatu dengan pekerjaan yang lain. Ada berapa. Yang pertama, pekerjaan dan asisten. Kedua, kondisi tugas-tugas dan jabatan. Yang ketiga, kondisi penerima pegawai. Kondisi penerima pegawai ini ada beberapa. Yang pertama, metode seleksi pegawai, lamanya seleksi kerja, metode penggajian, pekerjaan tetap dan pengaturan waktu, kesempatan promosi jabatan. Yang kedua, mengenai pegawai. Ciri-ciri jasmani pegawai. Yang pertama itu ada kesehatan, kekuatan dan daya tubuh, dan ukuran tubuh, keterampilan, kekurangan jasmani yang dapat diterima. Yang kedua itu ciri-ciri rohani pegawai. Fungsi alat. Yang pertama, fungsi alat indera. Yang kedua, kecakapan dan kemampuan. Yang ketiga, sifat kepribadian dan tabiat salah, kejujuran dan tidak ada emosi. Yang ketiga, latar belakang pegawai. Ada beberapa, yaitu pendidikan umum, pengalaman kerja dan in-service pelatihan. Langkah-langkah utama dalam analisa jabatan adalah terdapat dua langkah utama yang harus dilakukan dalam analisa jabatan. Langkah pertama, menentukan tugas utama, kegiatan-kegiatan berlaku atau kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan. Langkah kedua, penentuan pengetahuan, kemampuan, selamat dan karakteristik lainnya seperti faktor kepribadian, sikap, ketangkasan atau karakteristik fisik dan mental yang diperlukan bagi pekerjaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas. Produk utama analisa jabatan. Produk utama adalah deskripsi jabatan. Berisi mengenai deskripsi tugas pelaksanaannya, tanggung jawab pelaksanaan pegawai, administrasi, peralatan, kontak sosial dan kerahasiaan dan lingkungan bekerja. Baiklah, hanya itulah yang saya dapat menjelaskan tentang analisa jabatan. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.